Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iha Fariha dari Pengdim I5D dengan nomor NIM 22810700123 ingin mempresentasikan jawaban UAS mata kuliah PLHTM. Satu, yaitu hubungan timbal balik antara manusia, teknologi, dan lingkungan adalah sebuah interaksi dinamis di mana manusia menciptakan dan menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara teknologi sendiri ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Manusia bergantung pada lingkungan untuk mendapatkan sumber daya alam, kemudian dikelola menggunakan teknologi. Namun penggunaan teknologi ini berdampak pada kondisi lingkungan, baik secara positif maupun negatif. Contoh nyata, teknologi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Nah, saya mengambil contohnya itu panel surya. Nah, dampak positif dari panel surya ini, panel surya memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi keterbarukan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, menggunakan panel surya, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sehingga menekan emisi gas rumah kaca, memperlambat perubahan iklim. Dampak negatif dari panel surya adalah panel surya ini memerlukan bahan tambang seperti silikon atau logam berat yang dapat merusak lingkungan jika proses penambangannya ini tidak dilakukan secara baik. Selain itu, limbah panel surya yang sudah usang itu menjadi tantangan karena sulit terurai dan memerlukan pengelolaan khusus. Jawaban nomor 2, karena teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dengan memperkenalkan teknologi yang ramah lingkungan seperti energi keterbarukan atau teknologi yang mengurangi polusi, siswa dapat belajar cara-cara praktis untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget menyatakan bahwa siswa dianggap sebagai pembelajar aktif yang membangun pemahaman mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dengan memperkenalkan teknologi ramah lingkungan sejak dini, siswa dapat lebih mudah membentuk konsep-konsep tersebut dengan situasi nyata di sekitar mereka, serta membangun kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura menjelaskan bahwa seseorang belajar dengan mengamati orang lain dan meniru perilaku mereka dengan memanfaatkan teknologi dalam konteks pendidikan lingkungan. Guru dapat menjadi contoh bagi siswa tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk berkontribusi terhadap lingkungan. Jawaban nomor 3 yaitu yang pertama itu ada pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini saya mengambil metodenya itu metode diskusi dan pendekatannya itu pendekatan kontekstual. Nah, dengan menggunakan metode diskusi ini, saya dapat melibatkan siswa untuk berbicara dan berbagi pengalaman mereka tentang penggunaan plastik sehari-hari. Nah, sementara dengan menggunakan pendekatan kontekstual dapat menghubungkan pembelajaran dengan situasi nyata yang ada di sekitar siswa. Nah, yang kedua ada kegiatan praktis yang melibatkan siswa secara langsung. Nah, yang pertama ini kegiatannya yang pertama saya menyusun poster. Nah, siswa ini dibagi menjadi beberapa kelompok untuk diminta membuat poster berisi tentang ajakan untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Nah, yang kedua itu kegiatan simulasi daur ulang plastik. Walaupun fasilitas sekolah belum menyediakan tempat sampah terpilih atau terpilah, siswa bisa melakukan kegiatan dengan membawa plastik dari rumah atau plastik bekas dari rumah dan melakukan simulasi pemilahan sampah. Kegiatan yang terakhir itu melakukan observasi dan diskusi dampak sampah plastik. Nah, kegiatannya itu saya mengajak siswa berjalan-jalan di sekitar sekolah dan mengamati sampah plastik yang ada di sekitar sekolah. Setelah itu, siswa bisa berdiskusi tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan seperti polusi udara dan dampaknya bagi makhluk hidup. Dan yang selanjutnya ada evaluasi pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, evaluasi ini kita bisa melakukan dengan 3 evaluasi. Yang pertama itu kita bisa tanya jawab di akhir
pembelajaran. Yang kedua, bisa menilai poster, karena tadi di kegiatan kita menyuruh siswa membuat poster. Bisa kita evaluasinya menilai poster yang dibuat oleh siswa. Nah, yang terakhir ini kita buat tes sederhana. Kita bikin soal pilihan ganda atau esai tentang dampak sampah plastik atau pentingnya daur ulang gitu. Jawaban nomor 4, untuk mengedukasi masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi pengelolaan air bersih secara optimal, berikut langkah-langkah sederhana yang bisa saya lakukan. Yang pertama ada pendekatan awal dan pemahaman kebutuhan. Nah, yang pertama ini kita mengunjungi masyarakat setempat untuk memahami kebutuhan dan pandangan mereka terkait tentang pengelolaan air bersih tersebut. Nah, yang kedua ada sosialisasi dengan secara sederhana. Nah, caranya itu melakukan pertemuan warga untuk mengenalkan teknologi tersebut. Yang ketiga ada demonstrasi langsung. Lakukan peningkatan bagaimana teknologi tersebut bekerja dan apa manfaatnya, atau membantu masyarakat dalam prosesnya. Misalnya meminta masyarakat mencoba sendiri bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Yang keempat ada pelatihan berkelanjutan. Adakan latihan praktis dalam kelompok kecil agar lebih fokus dan interaktif. Nah, pastikan setiap anggota masyarakat yang diberi memahami langkah-langkah pengoperasiannya. Yang kelima ada materi pendidikan yang mudah dipahami. Buat panduan dalam bentuk poster bergambar atau video pendek yang menjelaskan cara menggunakan teknologi tersebut, dan pastikan materi edukasi tersebut itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau bahasa lokal jika diperlukan. Yang keenam ada berikan contoh keberhasilan. Nah, hasil nyatanya yaitu ada air bersih yang lebih sehat dan manfaatnya bagi kesehatannya mereka. Nah, jika perlu ajak mereka mengunjungi desa yang telah menggunakan teknologi tersebut dengan sukses gitu. Yang ketujuh, dampingi hingga mandiri. Tetap dampingi mereka selama tahap awal mereka menerapkan teknologi tersebut. Berikan dukungan untuk memastikan mereka percaya diri dalam menggunakan teknologi tersebut. Nah, yang kedelapan ada libatkan tokoh masyarakat. Libatkan kepala desa atau pemimpin dari desa tersebut untuk menyampaikan bahwa pentingnya teknologi tersebut, karena dukungan dari mereka itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang terakhir ada evaluasi dan meningkatkan. Lakukan evaluasi rutin untuk mengetahui masalah atau kesulitan yang dihadapi masyarakat. Kalau ada, berikan solusi dari hambatan tersebut, misalnya dengan memberikan pelatihan tambahan. Jawaban nomor 5 yaitu 3 konflik utama dan solusi inovatif yang dapat diupayakan. Nah, yang pertama ini ada penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, konfliknya ini teknologi itu sering membutuhkan bahan baku seperti logam, energi, dan udara yang diekstraksi dari alam. Nah, hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi dan kehilangan atau pengurangan keanekaragaman hayati. Nah, solusinya ini ada 2. Yang pertama, menerapkan sistem daur ulang teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku yang baru. Misalnya, kita memanfaatkan kembali komponen dari elektronik yang sudah tidak perangkat elektronik yang sudah tidak dipakai. Nah, yang keduanya itu menjelaskan bahan ramah lingkungan seperti biomaterial atau logam yang mudah terbarukan. Yang kedua ada polusi dari proses produksi dan operasi teknologi. Nah, konfliknya ini pabrik teknologi sering menghasilkan limbah beracun dan emisi karbon tinggi yang membantu perubahan iklim. Nah, solusinya ini ada 2. Yang pertama, menggunakan sumber energi terbarukan seperti matahari, angin dalam proses produksi teknologi. Selain itu, memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI gitu untuk meningkatkan efisien produksi dan mengurangi limbah
Solusi yang kedua itu ada memberikan insentif kepada perusahaan yang menggunakan praktik produksi dengan menggunakan ramah lingkungan. Nah, yang terakhir ada ketimpangan sosial dan ekologis. Nah, konfliknya ini pembangunan teknologi sering fokus pada wilayah tertentu sehingga mengorbankan masyarakat atau ekosistem dalam lokasi tersebut. Contohnya pembangunan tambang untuk bahan baku teknologi sering menimbulkan dampak negatif pada komunitas lokal. Solusinya ini ada dua. Yang pertama, mengajak masyarakat dalam partisipasi mengambil keputusan untuk pembangunan teknologi tersebut sehingga kebutuhan masyarakat itu terpenuhi atau diperhatikan. Solusi yang kedua ada memanfaatkan teknologi seperti drone dan AI untuk merehabilitasi lahan yang rusak akibat aktivitas teknologi. Cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.